Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aira. Hari ini saya akan memberikan sedikit hikmah tentang dibalik wabah virus corona atau COVID-19. Akhir-akhir ini dunia dihebohkan dengan munculnya wabah virus corona atau COVID-19. Kasus virus corona atau COVID-19 ini munculnya dari kota Wuhan, Cina, yang sudah terkenal atau terbawa ke beberapa negara lainnya. Bahkan di Indonesia sudah ada beberapa orang yang terkena wabah virus corona ini. Lantas, bagaimana cara kita dalam menghadapi virus corona atau COVID-19 ini? Bagaimana virus corona menurut agama Islam atau ajaran Islam? Mari kita simak. Ibnu Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha ta'ala iza anzala ahta minas sama'i ala ahlil ard surfat an umari minal masjid. Artinya, sesungguhnya apabila Allah Ta'ala menurunkan penyakit dari atas langit kepada penduduk bumi, maka Allah menjauhkan penyakit-penyakit itu dari orang-orang yang meramaikan masjid. Oke. Mohon maaf kalau ada salah dan kelebihannya, dan mohon maaf kalau ada kekurangan dan kelebihannya. Mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ustaz dan Ustazah yang saya hormati dan teman-teman yang saya sayangi, pada kesempatan siang ini saya akan menceramakan tentang hikmah dibalik COVID-19. Teman-teman tahu tidak, virus corona adalah virus yang berasal dari Wuhan. Virus corona bisa menyebar sangat cepat, bisa melalui udara dan air. Pasti teman-teman tahu juga cara menghadapi virus corona. 1. Dengan cara mencuci tangan. 2. Berjemur. 3. Banyak makan makanan yang bergizi. Nah, masih banyak lagi. Kalau ada orang yang sakit parah, diwajibkan sholat di rumah. Hadis tentang sholat di rumah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa min rujulin yaqamut ta'un fayafkusu fi yabti sa'irah. Muqtasib yahlamu annahu la yusihu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mislu uhri syahid. Artinya, tidak ada seorang pun ketika terjadi wabah lalu ia di rumah saja dengan sabar dan yakin bahwa tidak ada yang menimpanya kecuali apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan ia akan memperoleh pahala seperti seorang syahid. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hikmah yang kita ambil dari ceramah singkat yang di atas adalah kita bisa melaksanakan sholat berjamaah di rumah dengan orang tua. Kita bisa bantu. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman-temanku sekalian, di kesempatan kali ini saya akan menceramahkan tentang hikmah di balik wabah virus corona. Seperti yang kita ketahui, kita sedang dilanda musibah, yaitu virus corona atau COVID-19. Virus ini sudah menyebar hampir ke seluruh negara. Salah satunya adalah Indonesia. Pastinya kita panik karena belum ada obat yang menyembuhkan korban virus corona ini. Sebagai umat yang beriman, umat Islam, Allah sudah menjelaskan di Al-Qur'an, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun, yang artinya, dan makanlah apa yang diberikan Allah kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Quran Surah Al-Maidah ayat 88. Selain itu, kita dapat mengambil hikmah dari musibah yang melanda di negara kita, yaitu 1. Betapa pentingnya menjaga kebersihan diri. 2. Agar lebih meluangkan waktu bersama keluarga dari kesibukan kita. 3. Agar tidak lalai dari perintah Allah dari kesibukan kita. Teman-temanku sekalian, semoga kita dilindungi dari Allah dari segala musibah. Amin. Demikian ceramah saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Saya akan menceramahkan tentang hikmah di balik corona. Corona, pulang ya kan sudah keliling dunia, pasti capek. Sudah banyak yang mengenalmu, sudah banyak yang mengunjingmu. Pulang ya, begitu banyak pelajaran yang telah kau beri tentang pentingnya menjaga kebersihan. Telah tertulis di hadis Ibnu Mas'ud yang berbunyi an-nadhafatul minal iman, yang artinya kebersihan sebagian dari iman, dan pentingnya tidak bersentuhan bagi yang bukan muhrim. Bahkan sudah keliling dunia, pentingnya berdiam di rumah bersama keluarga. Kami tahu terlalu sibuk kami di luar sana untuk mengejar dunia, tanpa mengingat ada keluarga dengan sedih menunggu kami. Terima kasih atas pelajaran yang kamu beri, telah menegaskan bahwa Allah yang memegang kendali. Terima kasih. Sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Kami mohon, corona, pulang ya, dan jangan kembali. Kami ingin berpuasa dengan tenang. Kami ingin sholat tarawih tanpa rasa takut. Dan kami ingin berkumpul dengan keluarga. Kami ingin berjabat tangan dengan tenang. Demikian ceramah saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan makhluk kecil bernama COVID-19 atau virus corona yang menjadikan seantero dunia geger saat ini. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya, dan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala penciptaan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hikmah yang agung. Ketahuilah saudaraku yang muliakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu hikmah Subhanahu wa Ta'ala memunculkan virus ini menunjukkan kebenaran buatan Rasulullah. Ini adalah bukti kebenaran risalah yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu sudah mengisyaratkan tentang munculnya wabah penyakit yang belum ada sebelumnya. Penyakit-penyakit yang baru ada sebelumnya. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis riwayatkan oleh Allah Al-Haqi disahihkan oleh para ulama, yang artinya tidaklah terjadi zina yang dilakukan secara terang-terangan, diekspos, diumbar, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menimpahkan kepada suatu kaum yang merebak perzinahan di situ secara terang-terangan, diekspos, yang akan ditambahkan kepada mereka wabah penyakit yang belum pernah menimpa umat-umat sebelumnya. Ini adalah salah satu bukti kebenaran sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah bersabda, jika kalian mendengar suatu wabah menimpa suatu negeri, janganlah kalian masuk ke negeri tersebut. Dan jika kalian berada di tengah-tengah wabah pandemik, wabah penyakit di situ negeri, di situ ada wabah penyakit, janganlah kalian keluar. Ini tuntunan Rasulullah. Janganlah kalian keluar untuk berlari menghindari wabah tersebut. Dan justru ini diterapkan oleh orang-orang di zaman ini. Logika orang-orang terdahulu ketika Rasulullah SAW menyampaikan sabda beliau ini, logika orang terdahulu jika terjadi suatu wabah, maka selamat adalah dengan berlari menghindari wabah tersebut. Namun demikian tuntunan Rasulullah SAW. Justru Rasulullah SAW memerintahkan sebaliknya. Justru inilah yang dilakukan orang-orang di zaman ini. Pakar menganjurkan hal ini. Dan inilah yang dipraktekkan oleh negara jika di suatu daerah terjadi wabah, maka orang-orang tersebut diisolasi dan orang-orang yang luar tidak diizinkan masuk. Dan ini sesuai apa yang isyaratkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, ini adalah bukti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga mengambil hikmah dari peristiwa dunia ini. Demikian ceramah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas berkah dan rahmatnya kita dapat bertemu dalam keadaan sehat. Amin. Salawat dan salam bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Hikmah di balik ujian COVID-19 ini, satu, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita mempunyai banyak waktu untuk beribadah. Dua,
rasa kekeluargaan semakin erat karena kita banyak mempunyai waktu untuk berkumpul bersama. 3. Hidup lebih sehat karena selalu menjaga lingkungan dan makan makanan sehat dan olahraga. 4. Tetap menjaga silaturahmi dengan keluarga, kerabat, dan lingkungan meskipun tetap menjalankan himbauan jaga jarak dan tetap di rumah saja. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit-penyakit lepra, gila, dan kusta dan penyakit buruk lainnya. Hadis riwayat Abu Daud. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ustadz dan ustazah yang saya hormati dan teman-teman yang saya sayangi, pada kesempatan hari ini saya akan menceritakan tentang hikmah dari wabah COVID-19. Hikmah yang dapat kita ambil adalah selalu menjaga kebersihan, seperti firman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbu mutatahhirin. Artinya, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang-orang yang senantiasa mensucikan diri. Dengan adanya wabah COVID-19, hikmah yang dapat kita ambil adalah kita sebagai umat muslim harus selalu menjaga wudhu kita. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Demikian ceramah saya yang singkat ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang hikmah di balik COVID-19. COVID-19 adalah penyakit yang menjadi pandemi global di dunia. Namun di balik COVID terdapat hikmah dan pelajaran di antara lain. COVID-19 mengajarkan kita pola hidup yang sehat, makanan yang halal dan bersih, jasmani rohani yang bersih, rumah tempat tinggal yang bersih, tempat tinggal atau masjid yang bersih dan terjaga dengan baik, dan lain-lain. Firman-Nya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Demikian ceramah saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini saya akan membawakan ceramah singkat tentang wabah COVID-19 atau juga disebut dengan virus corona. Virus corona berasal dari negeri Cina yang tempatnya di kota Wuhan, Cina. Wabah ini telah menyebar ke beberapa negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri ini telah banyak korban yang meninggal karena wabah ini. Pemerintah Indonesia juga telah mengupayakan usaha agar
agar Indonesia terhindar dari wabah virus corona. Salah satunya pemerintah telah memberitahu Indonesia agar melakukan pendiaman di rumah, seperti hadis riwayat Bukhari. Iza sami tumbit ta'un bi ardin fala tadkhuluha wa iza waqa'a bi ardin wa antum biha fala tahruju minha, yang artinya jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika kalian mendengar di wilayah tempat kalian berada, jangan tinggalkan tempat itu. Di samping diam diri di rumah juga, kita harus banyak makan dan minum yang bergizi seperti buah, sayuran, dan banyak minum air putih. Dan kita juga harus berbanyak ibadah dan berdoa kepada Allah agar wabah ini cepat berlalu, sehingga kita dapat menyambut bulan suci Ramadan dan tanpa wabah COVID-19. Dan semoga ceramah singkat saya bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ustaz dan ustazah yang saya hormati dan teman-teman yang saya sayangi, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang virus corona. Virus corona adalah virus yang sangat mematikan dan berbahaya. Virus corona sudah ada di muka bumi kita. Virus corona sudah terkenal karena banyak orang yang sudah terkena virus corona, bahkan ada orang yang sudah meninggal. Virus corona adalah di tempat Cina, yaitu di kota Wuhan. Virus corona adalah salah satu cobaan dari kita semua agar kita tidak berdosa dan tidak melakukan dosa-dosa. Marilah kita berdoa agar virus corona hilang di muka bumi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami memohon kepadamu agar cabut virus corona hilang di muka bumi kita, agar kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Semoga virus corona hilang dan kita bisa merayakan hari Idul Fitri, Idul Adha, dan puasa dan sebagainya. Itu adalah amin ya Tuhan. Itu adalah ceramah saya. Kalau ada kesalahan, maaf. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah dan teman-teman semua yang kasih sayangi, seperti yang kita ketahui, kita sedang diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya wabah virus corona atau COVID-19. Semoga kita senantiasa diberi kesabaran dan kesehatan. Kita juga telah dihimbau untuk tetap berdiam diri di rumah. Hal ini juga sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. An Asiyah annaha qalat sa'alatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma anitawun
فأخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عذابا ويعفو الله عليه من يشاء فجعله رحمة للمؤمنين فليس من رجول يقطعون فينفث في بيتي صابرا محسبا عليه أن لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. Artinya, dari Siti Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, ia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintah tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukanku, zaman dulu tahun adalah azab yang dikirimkan oleh Allah kepada siapa saja yang dikehendaki olehnya. Tetapi Allah menjadikan sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Tiada seorang yang sedang tertimpa tahun kemudian menahan diri di rumahnya dengan bersabar serta mengharapkan ridho Ilahi seraya mendahari bahwa tahun tidak akan mengenainya selain karena telah menjadi ketentuan Allah untuknya. Niscaya ia akan memperoleh ganjaran seperti pahala orang yang mati syahid. Hadis riwayat Ahmad. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga wabah virus corona cepat berakhir dan kita semua bisa berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ustazah yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menceramakan tentang virus corona atau COVID-19. Virus corona adalah virus baru yang mematikan. Virus corona sangat kecil, tidak bisa dilihat. Namun kalau kalian mau melawannya, kalian harus mencuci tangan, memakai masker dan menghindari keramaian. Dan para ahli di belahan bumi sedang mencari obatnya. Virus corona masuk melalui mata, hidung, mulut, masuk di tubuh. Mereka akan berkembang biak. Namun itu kalau mereka menempel di benda mati, mereka hanya bertahan 9 atau 12 jam. Untuk itu kita setiap pagi harus berolahraga dan berjemur. Virus ini sangat berbahaya. Untuk itu kita harus menghindarinya sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ta'unu ayatur rajia zi'abtalallahu azza wa ja'ala bihi nasa min ibadihi fa iza sami'tum bihi fala tadkhulu alaihi wa iza wa qabi azati wa antum biha fala tafzu minhu. Artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahun wabah penyakit menular adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid.
sekian ceramah saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Ustazah dan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkanlah saya untuk menyampaikan ceramah yang berjudul Hikmah di Balik COVID-19. Sekarang dunia sedang digempar dengan adanya virus corona yang biasa kita kenal dengan COVID-19. Dalam waktu yang sangat singkat, virus ini telah menyebar ke seluruh dunia dan menyebabkan ribuan orang yang telah meninggal dunia. Hikmah yang dapat kita ambil dari cerita virus corona adalah yang pertama, kita harus bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, makan makanan yang halal dan thayyib sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surat An-Nahl ayat 114 yang berbunyi, makanlah oleh kalian rezeki yang halal dan thayyib yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kalian. Yang ketiga, menjaga pola hidup sehat dan bersih sebagaimana dalam hadis yang berbunyi, sesungguhnya Allah Maha Indah dan menyukai keindahan. Allah Maha bersih dan menyukai kebersihan. Allah Maha Mulia dan menyukai kemuliaan. Yang keempat, kita harus rajin berolahraga supaya tubuh kita bugar, sehat. Ya, demikian ceramah saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, berkah dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesehatan sampai saat ini. Tak lupa pula kita panjatkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah mengajarkan dan memberikan nikmat Islam sampai kepada kita saat ini. Pada kesempatan ini, saya ingin bercerita tentang COVID-19 atau yang lebih dikenal dengan nama virus corona. Virus ini pertama kali diketahui pada daerah Wuhan atau di negara Cina dan langsung memakan korban. Penyebaran virus ini begitu cepat hanya dengan berjabat tangan ataupun berkomunikasi secara langsung dengan jarak dekat. Maka virus ini sudah bisa ditular. Virus ini telah tersebar hampir ke seluruh negara di dunia. Bagaimana cara kita agar virus ini tidak sampai ke kita? Sebagai dalam Islam kita dianjurkan untuk dapat hidup bersih seperti pada hadis riwayat Al-Tirmizi yang berbunyi an-nazafatu minal imani, yang artinya kebersihan sebagian dari iman. Contohnya seperti kita harus membasuh tangan sebelum makan dengan membasuh tangan, memakai sabun, maka dengan sendirinya virus corona ini telah kita lawan
berikutnya demi mencegah agar virus ini tidak menyebar terlalu luas, maka baiknya kita mengisolasi diri dan keluarga kita untuk tetap tinggal di rumah mengikuti anjuran pemerintah. Dengan kebersihan maka akan tercipta keindahan dan akan membentuk dampak kesehatan kepada kita semua, dan insya Allah Allah akan menyayangi kita semua seperti sabda Rasulullah SAW. Innallaha jamil yuhibbu jamal, yang artinya sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurangnya adalah kesalahan saya dan lebihnya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Rahma Faiz Sulaiman. Saya akan mencermahkan tentang hikmah di balik adanya virus corona. Mari kita ambil hikmah dan pembelajaran terhadap wabah virus corona ini. Sebagai umat beragama, virus corona ini merupakan bahagian dari ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengandung hikmah dan pembelajaran bagi kita selaku hamba-hambanya. Allah telah menjelaskan bahwa tidaklah Allah menciptakan atau menjadikan sesuatu sia-sia, melainkan ada hikmahnya. Quran Surah Al-Imran ayat 191. Oleh karenanya, di dalam ajaran agama Islam, penyebaran virus corona dapat diambil hikmahnya dalam tiga hal, yaitu pertama, sebagai ujian keimanan bagi hamba-hambanya yang soleh sebagai cara untuk Allah untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan hamba-hambanya. Jika kita terima dan kita hadapi dengan penuh keimanan, kesabaran, dan ikhtiar secara maksimal. Kedua, sebagai teguran Allah untuk hamba-hambanya yang belakangan ini sudah lalai mengerjakan sholat. Ketiga, sebagai azab Allah terhadap hamba-hambanya karena menjauhi ajaran agama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, saat ini kita dihadapkan dengan suatu penyakit yang mendunia, yang namanya corona. Penyakit ini mengakibatkan banyak orang yang terpapar. Sungguhnya setiap penyakit pasti ada obatnya. Quran Surat Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Yakinlah, insya Allah kita akan menyambut bulan suci Ramadan tanpa corona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya akan ceramah singkat mengenai hikmah yang dapat kita ambil dari wabah virus corona. Hikmah yang dapat kita ambil lainnya sebagai berikut. 1. Kesadaran diri. Kita suka mengabaikan kondisi tubuh kita sendiri yang sudah lelah
akibat bekerja maupun beraktivitas lainnya. Dengan adanya virus kita dapat memperhatikan kondisi tubuh kita. Ketika pilek batuk, tenggorokan kering, bertanda sudah waktunya kita harus beristirahat untuk memulihkan kekebalan tubuh. 2. Hidup sehat dengan herbal. Ramuan rempah-rempah seperti jahe, kunyit, temulawak dan lain-lain yang dikatakan ampuh untuk mencegah virus corona. Dari virus ini kita dapat mengkonsumsi hasil alam Indonesia sendiri. 3. Habiskan waktu dengan keluarga. Dikarenakan virus ini pemerintah mengharuskan kebijakan kerja di rumah. Anak-anak libur sekolah dan orang tua bekerja di rumah, mengakibatkan waktu bersama keluarga sangat banyak untuk mengobrol, bercanda, dan beribadah bersama. Hadis Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 214 sebagai berikut. Amhasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum matalul ladzina khalau min qablihim massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zullilat hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya akan ceramah tentang hikmah adanya COVID-19. Allah Subhanahu wa taala, Dialah yang telah menciptakan makhluk kecil yang bernama COVID-19. Virus corona ini yang menjadikan seluruh dunia geger saat ini. Semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala atas dasar hikmah yang agung. Salah satu hikmah dari Allah Subhanahu wa taala memunculkan virus ini untuk menunjukkan kebenaran yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengisyaratkan munculnya wabah belum pernah dari sebelumnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kala, "Iza sami'tu bihi bi'arodi fala taqdamu alaihi wa iza waqa'i ba'zadi wa angsamu biha fala tahuju firaran minhu qarja'a Umar bunnul Khattabi min sirqa. Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, bila kamu mendengar wabah dari suatu daerah maka kalian jangan memasukinya. Tetapi jika wabah terjadi di daerah kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Demikian ceramah COVID-19 saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sendiri sudah menetapkan wabah virus corona ini segala pandemi
Berbagai upaya dilakukan untuk mencegah dan mengatasi virus corona, mulai dari isolasi, pola hidup bersih dan sehat, penggunaan masker bagi yang sakit, program rapid test, karantina individu bagi yang memiliki gejala COVID-19, hingga karantina kota dan negara lockdown. Bahkan 70 negara menutup akses penerbangannya untuk mencegah penyebaran virus yang penyebarnya sangat cepat itu. Meskipun begitu, jumlah kasus positif corona dan korban meninggal terus bertambah. Di balik setiap musibah pasti ada hikmah yang bisa diambil. Ada beberapa hikmah yang bisa dipetik dari musibah corona ini. Pertama, Allah menegur dan mengingatkan kita bahwa manusia adalah makhluk yang lemah. Ketika virus corona muncul dan menyebar kemana-mana, banyak orang yang tidak berdaya. Mereka akhirnya terinfeksi dan banyak pula yang kehilangan nyawa. Manusia bukanlah makhluk yang super kuat, tetapi Allah lah zat yang maha kuat. Kita tidak berdaya ketika Allah menurunkan penyakit yang bernama COVID-19. Maka berserah dirilah hanya kepada Allah semata, diiringi ikhtiar dan doa. Kedua musibah COVID-19 menyadarkan kembali kepada kita akan pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan diri dan lingkungan. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan soal kebersihan baik jasmani maupun rohani. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Menurut Quraisy Sibah dalam tafsir Al-Musibah, maksud ayat ini yaitu adalah menyukai hamba-hamba yang banyak bertaubat dan suci dan bersuci dari segala kotoran dan kekejian. Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hikmah dari virus corona. 1. Virus corona mengajarkan kita untuk tinggal di dalam rumah dan hidup sederhana. 2. Virus corona mengajarkan kita untuk tidak jajan sembarangan. 3. Virus corona mengajarkan kita untuk tidak bersentuhan dengan yang bukan muhrim. Sekian, terima kasih hikmah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
As-salatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dibuat geger, seluruh dunia dibikin heboh oleh virus corona. Ketahuilah, sebagai seorang mukmin sejati, kita wajib meyakini tidak ada suatu pun yang terjadi di alam semesta ini, di langit maupun di bumi, di dasar lautan maupun di perut bumi. Tidak ada yang terjadi di luar kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah mengilmuinya, Allah telah mencatatnya dalam kitabnya Al-Mahfuz. Allah menghendakinya terjadi. Allah menciptakannya. Allah yang menciptakan virus tersebut, makhluk kecil tersebut, dan Allah membuat seperti itu atas dasar hikmah yang angguh dan sebagian hikmah yang bisa kita ketahui oleh sebagian hambanya, dan masih banyak sekali hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak diketahui oleh hamba-hambanya. Perbuatan Allah selalu baik, tidak ada yang tercela karena mengandung hikmah yang maha sempurna. Allah berbuat atas dasar hikmahnya yang maha bijak, yang maha sempurna dan maha adil. Allah tidak ditanya, saking sempurna dan saking bijaknya perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yus'alu amma yaf'alu wa hayus. Saking sempurnanya perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak perlu lagi ditanya tentang apa yang Dia perbuat. Bahkan kitalah hamba-hamba yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait apa yang kita perbuat. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk kecil yang bernama corona ini atau COVID-19 untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sempurna. Bayangkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak perlu hal yang besar untuk menjadikan dunia ini goncang dan heboh. Tidak perlu hal yang besar untuk menggegerkan dunia ini. Cukup dengan makhluk kecil yang tidak kasat mata, tidak bisa dilihat kecuali menggunakan mikroskop elektron yang canggih dan dengan pembesaran sekian ratus ribu kali. Luar biasa kekuasaan Allah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ustazah Anti yang saya hormati dan teman-teman yang saya sayangi, pada kesempatan hari ini Tohiro akan berceramah tentang hikmah di balik COVID-19. Sudah hampir 3 minggu Tohiro dan teman-teman belajar di rumah kan, karena adanya COVID-19 ini. COVID-19 adalah coronavirus baru yang ditemukan pada tahun 2019 di Cina. COVID-19 mudah menular loh teman-teman. Bila sudah terkena virus corona, maka kita bisa batuk,
sulit bernafas, dan yang paling parah lagi bisa meninggal. Lagiro dan teman-teman bisa mengambil hikmah dari sini. Di antaranya adalah kita bisa dekat dengan Allah. Kedua, kita bisa dekat dengan Abi dan Umi. Yang ketiga, kita bisa menjaga kebersihan yang tertulis di dalam hadis Rasulullah yang berbunyi, "An-nazafatu minal iman." Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Demikian ceramah Tohiro, kurang atau lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan ceramah tentang COVID-19. Tahukah kamu apa itu COVID-19? COVID-19 adalah virus yang baru ditemukan. Jadi kita harus waspada terhadap virus tersebut agar tetap sehat dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, lingkungan rumah yang harus bersih karena kebersihan itu sebagian dari iman. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "An-nazafatu minal iman", yang artinya kebersihan sebagian dari iman. Semakin kita hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, kita akan tambah kuat untuk melawan virus tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ustadz dan ustazah yang saya hormati dan teman-teman yang saya sayangi, pada kesempatan hari ini saya akan berceramah tentang hikmah di balik adanya COVID-19. Virus corona berawal dari akibat memakan makanan yang haram. Kutip dari salah satu ayat Al-Quran, sangat jelas bahwa di dalam surat Al-Ma'idah ayat 88 disebutkan bahwa, "Dan makanlah makanan yang halal, baik dari apa yang telah Allah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya." Ketika Baitul, ia berkata, "Wahai Rabbirkil, berikanlah kekuasaan padaku atas lautan hingga aku menenggelamkan mereka." Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Al-Kubra. Agar terhindar dari virus juga dilakukan dengan selalu menjaga wudhu, karena berwudhu membuat kita membasuh bagian tubuh seperti wajah dan tangan. Dengan begitu, bagian tubuh kita terjaga dan bersih. Semua kejadian dan peristiwa di dunia ini tentu memiliki hikmah. Adapun hikmah yang dapat kita petik dari virus COVID-19, kita lebih berikhtiar mencegah virus corona ini. Di antaranya, para ustadz dan ustazah lebih mahir membuat dan menyusun materi pembelajaran daring. Kami para siswa menjadi biasa memanfaatkan smartphone dalam mengerjakan tugas daring. Demikian ceramah saya hari ini tentang hikmah di balik virus COVID-19. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya akan ceramah tentang hikmah adanya COVID-19. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dialah yang telah menciptakan makhluk kecil yang bernama COVID-19.
virus corona ini yang menjadikan seluruh dunia geger saat ini. Semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas dasar hikmah yang agung. Salah satu hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala memunculkan virus ini untuk menunjukkan kebenaran yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengisyaratkan munculnya wabah belum pernah dari sebelumnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kala, "Iza sami'tu bihi bi'arodi fala taqdamu alaihi wa iza waqa'i ba'zadi wa angsamu biha fala tahuju firaran minhu qarja'a Umar bunnul Khattabi min sirqa. Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, bila kamu mendengar wabah dari suatu daerah, maka kalian jangan memasukinya. Tetapi jika wabah terjadi di daerah kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Demikian ceramah COVID-19 saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmail, amma ba'du. Saya ingin berceramah tentang apa hikmah di balik virus corona. Mari kita ambil hikmah dan pembelajaran terhadap wabah virus corona ini. Sebagai umat beragama, virus corona ini merupakan bahagian dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung hikmah dan pembelajaran bagi kita selaku hambanya. Di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan bahwa tidaklah Allah menciptakan dan menjadikan sesuatu itu sia-sia, melainkan ada hikmahnya. Quran Surat Al-Imran ayat 191. Oleh karenanya, dalam ajaran agama Islam, penyebaran virus corona ini dapat diambil pembelajaran dan hikmahnya dalam 3 hal, yaitu pertama, sebagai ujian keimanan bagi hamba-hambanya yang soleh, sebagai cara dan bentuk Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan hambanya. Jika kita terima dan kita hadapi dengan penuh keimanan, kesabaran dan ikhtiar secara maksimal. Kedua, sebagai teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, Allah turunkan bermacam musibah yang membuat manusia ketakutan, termasuk wabah virus corona ini, sebagai teguran kepada hambanya, dikarenakan hambanya sudah banyak yang lalai melaksanakan ajaran agamanya dan banyak yang melanggar hukum-hukum agamanya yang harus dihindari dan dijauhi. Maka Allah tegur dengan musibah ini agar manusia kembali kepada kebenaran. Ketiga, sebagai azab, boleh jadi penyebaran virus corona ini merupakan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena manusia menjauhi agama, bahkan mengingkari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan maksiat dan dosa terjadi di mana-mana, dilakukan oleh manusia secara terang-terangan tanpa ada rasa malu. Manusia telah banyak membuat kerusakan dan dosa di permukaan bumi ini tanpa takut atas kemurkaan dan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala.
maka Allah turunkan azab sebagai akibat dari perbuatan manusia itu sendiri, seperti yang diancirkan Allah dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.